Mungkin ini buat teman-teman yang pengen menjadi anggota Polri tapi bingung. Saya mau pilih yang mana nih? Pilih Akpol kah, SIPSS kah, atau Bintara kah, atau Tamtama? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa yang baru aja mampir, langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian ya. Oke, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mensubscribe YouTube saya ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini YouTube saya sudah berhasil mendapatkan 206.000 subscriber. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube saya ini. Sebenarnya waktu itu saya pengen membuatkan video waktu pas udah 100.000 subscriber. Namun karena mengingat waktu yang tidak ada waktu, tidak ada kesempatan teman-teman, jadi saya baru bisa membuat video sehari ini. Dan ternyata sampai 200.000 subscriber baru saya sempat membuat video lagi ya. Yang jelas sebenarnya teman-teman banyak sekali tema-tema ataupun materi yang ingin saya sampaikan di channel YouTube saya ini mengenai tentang penerimaan anggota Polri dan pendaftaran anggota Polri. Tapi karena mengingat banyak sekali tugas dan juga belum ada waktu yang pas, makanya baru hari ini saya baru sempat membuat video. Sebenarnya udah lama banget ya, kalau saya dihitung-hitung udah hampir berapa bulan saya baru sempat membuat video ini lagi. Nah, untuk video kali ini teman-teman, oh ya, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir nih, yang pengen bergabung di grup Telegram Chassis Polri Nusantara, silahkan bergabung. Karena di sana kalian bisa mendapatkan informasi mengenai penerimaan anggota Polri terbaru di seluruh Indonesia. Itu para chassis gabung di sana, jadi mereka saling berbagi informasi, saling berbagi mengenai gambaran soal dan lain sebagainya tentang penerimaan anggota Polri. Silahkan bergabung di sana ya, di grup Chassis Polri Nusantara 2024. Silahkan bergabung. Linknya ada di deskripsi video, silahkan diklik di sana aja. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membicarakan mengenai, mungkin ini buat teman-teman yang pengen menjadi anggota Polri tapi bingung, kira-kira kalau saya nanti pengen jadi anggota polisi, kira-kira saya mau pilih yang mana nih? Pilih Akpol kah, SIPSS kah, atau Bintara kah, atau Tamtama? Jadi di sini aku mau nyeritain atau memberikan gambaran kira-kira kalau kalian pilih ini cocok atau enggak sih buat kalian gitu kan. Makanya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara Akpol, Bintara, Tamtama, kemudian SIPSS itu seperti apa. Terus kalian nanti pada saat memilih tidak bingung saya pilih yang mana nih, jalur yang pas buat saya ya. Jadi yang pertama teman-teman untuk menjadi anggota Polri itu ada berbagai macam pilihan. Yang pertama salah satunya adalah SIPSS. Jadi SIPSS itu adalah diperuntukkan buat kalian yang sudah lulusan dari sarjana atau S1. Dan jurusannya pun tidak semua jurusan bisa mendaftar di sana, karena memang setiap tahunnya itu mengalami perubahan jurusan-jurusan yang bisa kalian daftarkan di sana. Jadi gak semua jurusan itu bisa mendaftar teman-teman. Tapi ada beberapa jurusan-jurusan yang selalu ada setiap tahun. Contohnya kayak kedokteran itu selalu ada. Terus teknik informatika selalu ada. Jadi kalau jurusan yang lain itu tidak pasti atau tidak jelas gitu ya. Kadang tahun ini ada, tahun depan nggak ada gitu kan. Jadi memang tidak bisa dipastikan itu. Dan umur maksimal untuk S1-nya itu maksimal ya 26 tahun, tidak lebih. Kalau S2 ada penambahan umur juga. Untuk kedokteran juga boleh menikah dan umurnya juga bisa sampai 35 sampai 40 tahun, itu dia. Itu SIPSS. Dan ingat teman-teman, untuk SIPSS ini sebenarnya saingnya tidak terlalu berat karena memang kuotanya atau yang mendaftarnya itu sangat sedikit, namun kuotanya juga sedikit. Jadi bisa dibilang bukan berarti peserta saingan kita sedikit terus saingannya tidak berat, tapi malah berat karena memang kuotanya sangat sedikit. Paling-paling satu Indonesia itu kuotanya hanya kadang 100 orang, kadang cuma 50 orang, kadang 150 orang satu Indonesia. Jadi kalau satu provinsi itu kurang lebih hanya 5 orang, nggak lebih dari yang namanya 10 orang. Pokoknya sekitar itulah, itu dia ya. Jadi kuotanya sangat terbatas sekali untuk SIPSS. Itu nantinya kalau kalian lulus itu bisa menjadi perwira Ibda sama seperti Akpol. Nah, bedanya dengan Akpol apa Kak? Jelas beda ya. Kalau Akpol ini kan Akademi Kepolisian. Jadi buat kalian yang bisa mendaftar itu lulusan dari SMA boleh. Untuk SMK nggak bisa, karena memang Akpol itu diperuntukkan untuk lulusan dari SMA atau Madrasah Aliniyah, itu boleh mendaftar di sana. Kemudian untuk persyaratannya sama dengan Bintara dan juga Tamtama, maksimal umurnya 21 tahun, tidak lebih. Kemudian kalau untuk pendidikan, Akpol itu 4 tahun teman-teman. Nanti setelah kalian lulus,
bisa mendapatkan gelar STRK atau Sarjana Terapan Kepolisian. Pendidikan lama pendidikannya itu 4 tahun. Kalau SIPSS itu 9 bulan, itu bedanya. Tapi untuk SIPSS itu adalah untuk yang lulusan sarjana atau S1. Kalau Akpol tidak, tamatan SMA tapi pendidikannya 4 tahun, nanti setelah lulus mendapatkan gelar seperti sarjana, tapi sarjana terapan kepolisian, itu dia. Terus kalau saingannya teman-teman, Akpol ini sangat berat. Kenapa? Karena satu Indonesia itu kuotanya paling banyak 300 orang, sekarang 250 orang. Terbagi 50 wanita, 200 pria. Satu Indonesia. Jadi kalian bisa membayangkan betapa beratnya persaingan kalian. Karena satu provinsi itu paling yang diterima nggak lebih dari 10. Kayak Sumatera Selatan itu nggak pernah lebih dari 10 orang. Kadang paling banyak 5, 6, 7. Paling 10 orang tuh kayaknya pernah ada, mungkin jarang ya. Bahkan mungkin ada 15 orang. Pokoknya rata-rata itu tidak lebih dari 10 lah yang lulus dari lulusan yang diterima menjadi lulusan Akpol, untuk jalur Akpol untuk satu provinsi di Sumatera Selatan. Tapi kalau provinsi lain saya kurang tahu ya. Karena persaingannya teman-teman itu tesnya sangat berat. Sebenarnya sama aja, rangkaian tesnya sama seperti Bintara, Tamtama, cuman di sana kalau Akpol itu tesnya 2 kali. Jadi kalau kita lulus di daerah atau di provinsi, itu nanti akan kita akan dites lagi di tingkat pusat. Jadi nanti kita saingannya seluruh Indonesia. Itu dia bedanya Akpol ya. Dan karir Akpol itu lebih bagus dibandingkan bukan aliran sih, dibandingkan pendidikan polisi yang lain. Karena Akpol itu diperuntukkan untuk calon-calon pemimpin. Untuk menjadi seorang Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu rata-rata mereka semuanya dari Akpol. Di luar Akpol tidak ada, dan sangat jarang. Kalau SIPSS memang perwira, cuman memang jalur mereka tuh bukan ke arah sana teman-teman. Mereka mengarah ke kemampuan ditempatkan di sesuai jurusan masing-masing. Misalkan kayak kedokteran, itu masih mereka nanti akan bertugas di Urdokes, Polres atau Polda seperti itu, atau di Rumah Sakit Bayangkara seperti itu ya. Dan kalau kalian memang bermimpi ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi Kapolda, Kapolres, atau mungkin ingin menjadi Kapolri, Akpol adalah jurusan kalian yang kalian harus pilih. Tapi ingat, persaingannya sangat ketat dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk sana. Karena memang kita benar-benar harus pintar berbahasa Inggris contohnya. Terus nilai kita tidak boleh di bawah rata-rata, harus di atas rata-rata, karena kemampuan memang benar-benar diutamakan. Karena saingan kita berat. Semakin saingan kita berat, maka kemampuan kita harus semakin lebih dibandingkan dengan calon peserta anggota Polri lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman Bintara. Jadi Bintara ini paling banyak dipilih oleh rekan-rekan atau teman-teman casis di luar sana. Karena memang Bintara ini biasanya kuotanya dibilang cukup banyak. Terus juga saingannya tidak terlalu berat. Bukan tidak terlalu berat sih, cuman kita bersaing dengan orang-orang yang berada di lingkup provinsi tersebut atau satu Polda. Jadi memang kuotanya cukup banyak. Misalkan kayak Polda Sumsel ya kan, itu biasanya setiap tahunnya mereka menerima hampir kadang 300 orang, 250 orang, 400 orang, 500 pernah juga. Jadi memang saingan kita hanya ruang lingkupnya satu provinsi itu. Kemudian tesnya hanya cukup 1 kali di tingkat provinsi aja. Sudah itu kita nanti bakal langsung bisa melaksanakan pendidikan anggota Polri ya. Pendidikannya itu kalau sekarang 5 bulan aja teman-teman kalian bisa menyandang pangkat Bribda atau Brigadir Polisi 2. Itu dia ya. Untuk syaratnya bisa dari SMA, kemudian dari SMK juga bisa. Terus untuk umurnya sama aja, maksimal 21 tahun, tidak lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu teman-teman itu adalah ada jalur Tamtama. Jadi Tamtama ini bisa dikatakan adalah golongan atau pangkat rendah di dunia kepolisian. Jadi kalau kalian ingin menjadi Brimob, itu wajib memilih Tamtama. Walaupun di Bintara ada ya, Bintara Brimob. Cuman kalau kalian pasti pengen jadi Brimob, bisa memilih Tamtama tuh. Tapi mungkin kalau kalian memang mempunyai kesempatan untuk ikut Bintara, mendingan Bintara aja. Karena memang kita lebih baik memilih pangkat itu yang sedang-sedang aja. Jangan di bawah, jangan terlalu di atas. Kalau kita merasa kemampuan kita hanya standar aja, jadi bisa memilih Bintara. Tapi tergantung kalian masing-masing. Kalau pengen pilih Tamtama juga bisa. Karena memang kalau kita melihat persaingannya sih, itu lebih banyak peminatnya ke Bintara. Jadi otomatis kalau kita memilih Tamtama, itu saingannya sedikit berkurang dibandingkan kita memilih jalur ke Bintara. Itu dia teman-teman. Pendidikan sama aja, itu 5 bulan. Kalau nggak salah sekarang ya. Kalau nggak 5 bulan, 7 bulan lah seperti itu. Namun kalau Tamtama itu kan memang arahnya ke Brimob ya. Jadi mereka nanti akan pendidikannya itu di daerah Jawa, di Watu Kosek seperti itu. Tapi kalau Bintara, itu kalian nanti akan melakukan pendidikan di
SPN di provinsinya masing-masing. Kalau memang di SPN-nya ada tempatnya ada di provinsi kalian. Tapi rata-rata kalau sekarang sih SPN itu terletak ada di provinsi masing-masing seperti itu. Kalau Akpol pendidikannya di Akademi Kepolisian Semarang di daerah Jawa sana. Satu Indonesia kumpul jadi satu. Kalau Bintara hanya tingkat provinsi aja yang pendidikan di sana. Terus kalau Tamtama yang arahnya ke Brimob juga sama, itu satu Indonesia akan kumpul di sana di Watu Kosek Brimob ya. Dan yang jelas kalau melihat dari segi pendidikannya itu Brimob lebih berat dibandingkan Bintara seperti itu. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, mau pilih yang mana nih? Pilih Bintara kah, Tamtama kah, Akpol atau SIPSS, terserah kalian. Dan kalau Bintara juga sekarang udah banyak jalurnya sih ya. Kayak Bintara Bakomsus, ada tenaga kesehatan, Bintara Pol Air juga ada, Bintara Brimob juga ada. Jadi banyak pilihannya. Tergantung kalian nyamannya pengen di mana atau pengen menjadi seorang polisi seperti apa, silahkan dipilih. Mau Tamtama, Bintara, atau menjadi seorang perwira jurusan Akpol atau SIPSS. Yang jelas kita harus tahu sendiri nih kemampuan kita seperti apa. Kalau kita hanya sekedar sedang-sedang saja, tidak terlalu pintar, ya istilahnya ya tengah-tengah lah, mungkin kalian bisa memilih jalur Bintara atau Tamtama. Tapi kalau kalian memang nilai kalian di atas rata-rata atau memang kalian semua nilai akademik di sekolahnya bagus-bagus, mungkin bahkan selalu mendapatkan peringkat, kalian bisa tuh memilih jalur Akpol. Oh ya, tadi saya lupa untuk syaratan tingginya. Yang jelas selain kalian pinter akademik, fisik, nilai fisiknya bagus, nilai akademik bagus, fisik juga bagus, tapi kalian yang perlu diperhatikan adalah tinggi badan. Jadi untuk menjadi anggota Polri itu teman-teman, tinggi badannya yang wajib kalian penuhi adalah untuk pria minimal itu 165 cm, kalau wanita 163, kadang 160. Tapi kalau untuk SIPSS itu biasanya syarat tinggi minimal itu di bawah dari Bintara, Akpol dan juga Tamtama. Karena ada beberapa jurus di SIPSS itu memang kalau nggak salah wanitanya tuh bisa 155, untuk prianya bisa 163. Itu untuk tahun kemarin ya, 2023. Untuk tahun ini kita belum tahu karena memang sampai sekarang SIPSS belum ada informasi mengenai pembukaannya kapan. Biasanya awal-awal tahun seperti ini SIPSS akan dibuka seperti itu. Yang jelas teman-teman silakan dipikirkan dari sekarang kalau kalian pengen jadi anggota Polri itu pengen jalur yang mana. Jangan sampai salah pilih, nanti kalian yang rugi sendiri ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian punya ide pengen dibuatkan video tentang apa, silahkan tulis komentar di YouTube ini. Pasti saya akan jawab satu persatu yang berkomentar di YouTube saya ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, selamat bekerja.